Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya materi hari ini mengenai gimana caranya kita membuat create ya, kemudian read, update, kemudian delete ya. Kita sudah menggunakan PHP dan juga MySQL. Sebelumnya kita sudah mempelajari ataupun sudah membahas gitu ya mengenai HTML, kemudian CSS, kemudian penerapannya itu seperti apa, dan juga kita sudah melakukan push gitu ya menggunakan GitHub gitu ya. Kita sudah coba mengupload gitu ya coding kita ya menggunakan GitHub. Nah sekarang kita akan coba ini sudah masuk ke database ya. Kita sudah menggunakan bahasa program PHP, kemudian menggunakan MySQL ya sebagai database kita nanti gitu ya. Nah yang perlu Bapak Ibu persiapkan gitu ya, tentunya Bapak Ibu harus punya yang namanya local server ya. Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya Laragon atau XAMPP. Oke, untuk tutorialnya ya gimana cara menginstal Laragon sudah saya share ya minggu kemarin gitu. Silahkan diinstal menggunakan Laragon. Apabila Bapak Ibu sudah menggunakan Exam, silakan boleh menggunakan XAMPP, tapi saya sarankan Bapak Ibu untuk menggunakan ini ya supaya lebih mempermudah gitu ya. Oke, saya anggap Bapak Ibu sudah menginstal ya Laragon. Oke, Bapak Ibu silakan download materinya di link berikut gitu ya. Nanti saya cantumkan di link deskripsi ya. Ini materinya. Bapak Ibu nanti bisa mendownloadnya gitu ya. Ini silakan Bapak Ibu download. Nanti ada dua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mendownload ini adalah file CRUD MHS HTML yang isinya HTML dan juga CSS, yaitu belum ada coding PHP-nya dan juga koneksi ke MySQL-nya gitu ya, belum ada. Kemudian yang kedua ini sudah versi jadi Bapak Ibu silakan nanti download juga ini sebagai nanti sebagai bahan gitu ya untuk perbandingan ya pada saat Bapak Ibu nanti ngoding yang pada bagian HTML CSS. Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan gitu ya. Tentunya nanti kita akan praktikkan sama-sama gimana sih caranya supaya coding kita itu nanti bisa terkoneksi ke database dan juga sudah menggunakan PHP gitu ya. Ini saya coba download dulu. Oke, akan saya skip dulu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sudah saya download gitu ya CRUD MHS HTML-nya, yang file HTML-nya ini saya pindahkan ke dalam file Laragon-nya ya. Kemudian Laragon, kemudian www, kemudian saya taruh sini Bapak Ibu ya. Ini kemudian ini saya ekstrak ya. Saya ekstrak. Oke, hasilnya ini ya. Nah ini masih filenya berupa CSS dan juga HTML ya Bapak Ibu. Belum ada kelasnya, masih kosong, kemudian tidak ada file koneksi gitu ya. Nah, nanti akan kita lengkapi ataupun kita coba develop ya sudah menggunakan PHP dan juga MySQL. Nah untuk file satunya CRUD MHS PHP saya sudah ada di sini. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja, nanti tinggal mengekstrak, di download bagian ini ya, nanti di download kemudian juga dipindahkan ke dalam Laragon www gitu ya. Nih, nah saya sudah menggunakan, saya sudah ada filenya. Jadi Bapak Ibu silakan gunakan yang HTML dan CSS. Ya, Bapak Ibu nanti bisa bandingkan dua coding ini. Oke, silakan Bapak Ibu buka CRUD MHS HTML-nya menggunakan VS Code. Bisa dengan cara klik kanan kemudian open with VS Code gitu ya, ini lebih cepat gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu tidak ada fiturnya ya Bapak Ibu silakan buka aja mulai VS Code seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa open folder, kemudian Bapak Ibu cari di dalam filenya ini ya, di Laragon www CRUD MHS HTML CSS.
Bapak Ibu, ini filenya seperti ini ya. Kita buka ya. Oke, ini masih filenya. Kalau kita coba running Bapak Ibu, nah kalau running menggunakan local web server, kita harus jalankan terlebih dahulu Aragon ya Bapak Ibu ya. Local web servernya kita harus running dulu gitu ya. Kemudian bisa klik start all. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung klik database ini, atau bisa ketik di sini localhost phpMyAdmin. Sedikit butuh waktu Bapak Ibu ya. Ini adalah root, defaultnya adalah kalau masih lokal kita gunakan root Bapak Ibu ya, root, kemudian silakan langsung login. Kalau menggunakan XAMPP Bapak Ibu nggak perlu ada login seperti ini ya, bisa langsung masuk ke phpMyAdmin-nya atau local web servernya. Nah, di sini kita gunakan versi PHP yang versi 8 ya. Kemudian langkah selanjutnya kita bakal buat database-nya Bapak Ibu ya. Nih ya, bisa membuat sebuah database. Ini bisa disesuaikan, namanya adalah CRUD MHS. Silakan Bapak Ibu buat. Oke, silakan disesuaikan. Di sini karena saya sudah ada, saya agak ada sedikit bedakan CRUD MHS underscore karyawan gitu ya. Kemudian KRY atau karyawan gitu ya. CRUD MHS untuk kelas karyawan di sini. Oke. Kemudian silakan klik create. Bapak Ibu silakan menyesuaikan ya, boleh CRUD underscore MHS saja boleh, karena saya sudah pernah buat, jadi saya tambahkan sedikit seperti ini. Klik create. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, ada 7 field gitu ya, ada 7 field. Nah, kita bisa sesuaikan ya Bapak Ibu. Sini kita bisa buat sini Bapak Ibu ada 7, kemudian tampilnya adalah mahasiswa, dan bisa klik create. Oke, di sini ada ID, kemudian NIM, kemudian nama, nomor handphone, jenis kelamin, jurusan, dan juga alamat. Oke, untuk ID ini biarkan integer, kemudian NIM varchar, kemudian nama kita juga gunakan varchar, HP varchar, jenis kelamin kita buat varchar semua ya. Oke, alamat varchar. Baik, ID 12, NIM 20, silakan Bapak Ibu sesuaikan ya. Ini bebas ya Bapak Ibu, cuman kalau bisa lebih dari 10 karakter ya. Atau untuk NIM biasanya berapa karakter silakan dilebihkan agar tidak nanti error gitu ya pada saat penginputannya. Jadi ini jumlah karakternya gitu ya. 20, kemudian 60, alamat bisa 200 ya. Oke, kemudian pada bagian ID ini silakan Bapak Ibu buat menjadi auto increment ya, dengan auto increment agar nanti pada saat penomorannya itu nanti otomatis gitu ya. Jadi pada saat nanti kita melakukan insert ke dalam database itu tidak perlu lagi mengikut sertakan ID. Kenapa? Karena ID sudah auto increment gitu ya. Oke, selanjutnya pastikan pada bagian ini indeks itu primary Bapak Ibu ya, agar si ID-nya ini menjadi primary key gitu ya. Oke, jika sudah langsung klik save. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, kemudian isinya masih kosong. Kalau kita lihat masih kosong gitu ya, kita bisa tambahkan beberapa data 2 atau 3 gitu ya. Klik insert, kemudian isikan saja ID-nya 1, kemudian NIM-nya. Oke, kemudian nama misalkan seperti ini, nomor handphone, jenis kelamin gitu ya, jurusan, kemudian alamat,
kemudian tambah satu lagi ya, misalkan 2, kemudian NIP-nya gitu ya, yaitu Polana, nomor handphone, jenis kelamin ini perempuan, kemudian jurusan, alamat, misalkan buku gitu ya. Nah, jika sudah, bisa langsung klik go gitu ya, bisa sini atau sini bisa Bapak Ibu ya, sama aja. Kemudian klik go, hasil ya kita bisa lihat ini Bapak Ibu ya, sudah kita tambahkan 2 buah isi dari tabel gitu ya. Nah, setup data tabel atau database kita sudah selesai. Nah, kita bisa lanjut ke bagian ngodingnya Bapak Ibu ya, ke dalam VS Code-nya. Oke, Bapak Ibu nanti boleh dengan cara membuka 2 buah window ya. Yang satunya adalah yang sudah selesai gitu ya. Ini bisa dibuka tapi bisa gunakan misalkan Notepad++ untuk bukanya yang ini, atau bisa dua-duanya menggunakan VS Code gitu ya. Jadi untuk perbandingan aja, nanti bandingkan codingannya gitu ya, supaya lebih mudah dalam memahami gitu ya. Oke, di sini saya coba untuk membangun satu persatu yang harus kita mulai buat. Kalau kita lihat slide-nya Bapak Ibu, kita buat terlebih dahulu adalah koneksi gitu ya. Nih. Nah, untuk struktur foldernya nanti kita akan buat seperti ini. Jadi di dalam kelas itu nanti ada yang namanya aksi hapus, aksi simpan, dan juga aksi ubah. Ya, ini kalau kita ibaratkan adalah sebagai jembatannya Bapak Ibu ya. Jadi penghubungnya. Jadi pada saat ingin menambah data view-nya, oke, tambah data ini view-nya Bapak Ibu ya, view-nya kita melalui penghubung mana? Penghubungnya adalah aksi simpan, seperti itu. Kemudian pada saat ubah data, penghubungnya adalah aksi ubah gitu ya. Kemudian untuk hapus nanti ada di dalam indeks gitu ya. Dan untuk menampilkan filenya. Nah, koneksi ini nanti yang akan sebagai penghubung dari database-nya. Di sini kita akan melakukan sebuah koneksi gitu ya, yang akan menghubungkan antara database ya, dan juga nanti bisa ditampilkan dalam view-nya gitu ya. Ini. Oke, sekarang kita coba untuk tampilkan dulu ya. Tadi kita belum coba untuk tampilkan hasilnya. Ya, oke, kita tadi belum tampilkan. Coba kita buka, ini kita indeks. Jadi silakan drag aja seperti ini. Kemudian hilangkan www sampai dengan filenya. Ketikkan localhost gitu ya. Oke. Jadi tampilannya seperti ini Bapak ya. Nah, ini belum connect ke database Bapak Ibu ya. Ini belum ya. Kalau dicek belum ya, karena ini masih berupa coding HTML gitu ya di dalamnya gitu ya. Nanti kita bisa menambahkan data, ini masih belum bisa gitu ya. Kemudian bisa ubah juga, kemudian ada hapus, ini masih belum bisa gitu ya, masih belum jalan. Oke, sekarang kita coba untuk buat adalah koneksi dulu gitu ya. Pada CRUD ini silakan buat new file, kemudian buat namanya adalah koneksi.php. Oke, saya coba untuk besarkan sedikit ya filenya. Saya coba untuk besarkan untuk fontnya. Oke, mungkin 25 gitu ya. Oke, kita gunakan sesi PHP seperti ini, kemudian tutupnya. Nah, kemudian kita buat sebuah variabel gitu ya, namanya connect gitu ya. Bebas Bapak Ibu ya, Bapak Ibu membuat CONN atau connect seperti ini boleh ya, atau CN boleh. Ini saya gunakan variabel namanya connect yang membungkus, dia akan membungkus MySQL di connect. Nah, seperti ini ya. Nah, dia di sini minta namanya ada hostname ya, kemudian username, password, dan juga database gitu ya. Di sini hostname
kita gunakan localhost ya, gunakan localhost, kemudian username ini defaultnya kalau masih lokal adalah root, kemudian passwordnya ini dikosongkan gitu ya, kemudian database-nya, nah database-nya tadi sesuaikan Bapak Ibu ya, database-nya nanti tadi apa, kalau saya di sini ada crud_mhs_kri, jadi tidak boleh ada spasi gitu ya, jadi pemisahnya menggunakan underscore atau strip atau digabungkan hurufnya boleh ya. Bapak Ibu silakan kalau mau menggunakan yang crud_mhs, karena saya sudah buat ini jadi saya sesuaikan gitu ya, crud_mhs kri. Oke. Saya mau gunakan petik 2 aja ya. Oke, saya mau gunakan petik 2 aja. Oke, biar konsisten nanti kita gunakan petik 2 semua. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita cek Bapak Ibu. Kemudian kita cek jika MySQL yaitu koneksinya error gitu ya, nanti dia akan memberikan echo ataupun pesan gitu ya, misalkan gagal koneksi atau gagal koneksi database gitu ya, kemudian nanti akan memberikan sebuah pesan di dalamnya, bisa kita tuliskan SQL connect error seperti ini. Nah, jika dia berhasil gitu ya, error saja, nanti akan kita memberikan echo koneksi berhasil seperti ini. Oke, mari kita cek Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya, kemudian kita coba cek di sini gitu ya, kita bakal panggil misalkan di sini nih, kita buka dulu PHP-nya, PHP seperti ini, kemudian kita include-kan gitu ya, include, yang di-include adalah koneksi .php. Nah, ini kita cek dulu Bapak Ibu, kita cek hasilnya di sini. Oke, ini koneksi berhasil ya, koneksi berhasil artinya kita sudah bisa connect dengan database crud_mhs_kri. Jadi kita baru koneksi dengan database ini, kita belum bisa mengakses dari mahasiswa ini ya, belum ya Bapak Ibu ya, kita baru terkoneksi dengan database-nya. Oke, kalau misalkan nih kita error gitu ya, ada typo nih, misalkan kita nggak tahu di sini misalkan ada key gitu ya, kita salahin misalkan. Nah, kalau kita running, nah ini fatal error gitu Bapak ya. Nah, ini di sini dia menunjukkan tidak unknown database crud_mhs. Nah, jadi bisa dicek errornya di line berapa. Oh, di sini dikasih tahu nih, dikasih tahu kalau errornya itu ada di line 3 gitu ya, kita bisa cek. Oke, ternyata ini tinggal dihapus saja, disimpan Bapak ya. Setelah melakukan perubahan silakan disimpan gitu ya, Ctrl S, karena saya menggunakan ekstensi auto save jadi bisa langsung kesimpan gitu ya, jadi tinggal disesuaikan aja. Kalau di sini masih ada terdapat bulatan putih artinya belum disimpan, silakan Ctrl S gitu ya. Oke, ini kita kembalikan lagi, berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, ini saya coba komen di blog, kemudian kontrol slash gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi supaya ininya hilang. Oke. Nah, kita coba untuk panggil tabel mahasiswanya gitu ya. Kita coba untuk koneksikan tabel mahasiswanya. Kita cek. Oke, 19 menit. Oke, kemudian kita bisa ke bagian indeks. Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ini akan kita
Ibu ya. Kita sesuaikan nanti supaya dia connect ke database. Oke. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah ini saya dua kita buat variabel ya, variabel query untuk memanggil tabelnya gitu, kita buat variabel namanya SQL, kemudian kita buat query-nya select all from mahasiswa, jadi seperti ini. Oke ya, kita buat query-nya seperti ini. Jadi query SQL ini Bapak Ibu sebaiknya ditulis huruf besar, kemudian tabelnya itu huruf kecil gitu ya. Ini harus sesuai dengan yang ada di tabel gitu ya. Nah, ini agar supaya menjadi pembeda mana query, mana tabel gitu ya. Kalau ini huruf kecil semua, nah ini nggak ada cirinya nanti. Nah ini sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya. Ini select huruf kecil nih, tapi warnanya jadi sama, nggak ada ciri khasnya. Jadi supaya bisa ada mencirikan mana query-nya, kemudian mana tabelnya, ini kita bisa cek. Jadi nanti bisa lebih mudah ngecek kalau terjadi error ya. Oke. Kemudian kita coba gabungkan Bapak Ibu ya antara koneksi dan tabel. Jadi kita mau manggil tabelnya, kita bungkus nih menggunakan result. Nah, menggunakan variabel result. Nah, ini bebas ya variabelnya mau namanya apa. Kita panggil MySQL query ya. MySQL query gitu ya. MySQL query. Nah, kemudian di dalam sini kita panggil koneksi gitu ya, koneksi dengan connect ini kita buat ya, connect dan juga SQL ini kita panggilin SQL. Oke, seperti ini SQL query. Jadi antara koneksi dan juga tabel kita bungkus menjadi satu di dalam result gitu ya. Kemudian kita bisa cek nih, saya bisa cek ini sudah terkoneksi atau belum gitu ya, atau sudah nyambung ke kita sudah bisa melihat belum sih ini isi dari seluruh data mahasiswa gitu ya. Kita bisa cek menggunakan var dum. Apa yang kita panggil? Yang kita panggil adalah resultnya, pembungkus antara koneksi dan juga mahasiswa gitu ya, seluruh tabel mahasiswa gitu ya. Jadi ini kita panggil adalah result. Ini kita ngecek aja ya. Oke, kita bisa coba kita cek. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini menampil ya mengenai fieldnya jumlahnya adalah 7 field gitu ya. Kemudian datanya rows-nya berjumlah 2 gitu ya. Kalau kita cek benar nggak? Ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 benar. Kemudian fieldnya row-nya barisnya ada 2. Jadi benar ya, ini kita sudah korek nih tabelnya nih. Oke. Kita sudah bisa coba untuk connect ke tabelnya. Baik Bapak Ibu, untuk part selanjutnya akan kita lanjutkan gitu ya ke part 2 mengenai cara menampilkan seluruh tabelnya. Ini videonya sudah lumayan panjang gitu ya, ini akan saya bagi menjadi beberapa part. Baik, kita lanjut ke untuk part